Aduh, tadi nggak kerekam, sorry. Ya, lanjut. Ya, teman-teman, lanjut ya. Jadi, ini bisa kita katakan tren utamanya ya. Ini tren utamanya, ya, seperti ini. Aduh, salah. Ini bisa kita katakan tren utama seperti yang saya bilang tadi kan. Kalau memang ini terjadi tren utama, berarti langkah kita yang pertama, gini. Tapi saya yakin ini sepertinya jadi tren utamanya ya. Karena dia di breakout ya, breakout supportnya ini sangat kuat sekali ya. Oke, nah tugas kita adalah mencari Ibu yang seperti saya bilang tadi ya, kalau sudah seperti ini, karena syarat awal untuk jadi tren utama atau tren mayor mayor tuh besar ya, lupa sih. Oke, itu harus ada minor trennya ya, atau anakan tren, dan ini sepertinya memenuhi ya. Ini sepertinya memenuhi. Oke. Nah, ini sepertinya memenuhi. Kita ukur aja dari sini nih. Baru kita membuat pemetaan tuh. 5061 tuh. 51%. Oke. Kalau sudah seperti ini, kan? Ini ya. Ini berarti kan kita tinggal cari eh, Vibo keduanya. Ini udah Vibo 2 ya. Kita cari Vibo 3. Vibo 3 tuh dari Vibo 2 kita tarik tuh. Kak, dari wave 2 ya. Dari wave 2 ini kita tarik ke dari wave 1 kita tarik ke wave 2. Sorry, sorry. Ini dari wave 1 ya. Kita tarik ke wave 2. Anggap aja di tengah-tengah seperti ini. Oke. Nah, targetnya adalah di 161. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ya, jadi cara narik fibonya nanti saya ajarin Om. Cara narik fibonya ya. Kita bahas ini dulu. Oke, PR ya, nanti diingetin ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan kita sudah ketemu yang Vibo 3 nih. Tinggal kita cari Vibo ke 4 ya. Vibo 4 berarti ini kan Vibo 3 ya. Wave 3 ya. Berarti kita cari wave 4-nya. Wave 4-nya kita tarik dari wave 3 ke sorry, sorry. Dari wave 2 ke wave 3. Nah, seperti ini. Wave 2 ke wave 3 itu antara 38% sampai 50%. Kira-kira ya, seperti itu. Kalau kita sudah bikin seperti ini, tinggal wave 5-nya. Wave 5-nya tuh simpel teman-teman ya. Wave 5-nya itu tinggal kita tarik ini yang satu ini. Kita tarik seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita bentuk seperti ini, oke, tinggal kita tandai itu ya. Kita tandai. Jadi jangan pasin ujung sini ya, kalau agak naikin karena belum tentu harga itu nyentuh pas tepat gitu. Kalau saya naikin. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari kita pasang seperti ini. Satu, eh, 2,
tiga, empat. Sorry, salah ini. Tiganya, bentar, di mana tadi? Tan, 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 tan. Ini satu, dua, tiga. Oh iya benar. Oke, ini satu ya. Salah lagi kan. Dari sini kita tarik. Ini satunya ya. Kemudian ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima nih. Oke. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman. Ya, pergerakan gol. Iya Om, izin pindah tab. Oke, Mas ditulis angka di website. Iya, tadi kan lagi proses. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, teman-teman, ada yang perlu ditanyakan enggak? Nanti saya akan lanjut lagi. Eh, tadi ada yang tanya ya. Siapa tadi? Mas Anton ya. Tarik fibonya dari pucuk sampai ke bawah. Nah, jadi narik fibonya gini, Mas. Om. Kalau trennya down seperti ini, ya, trennya turun, kita akan cari swing high-nya, angka 2 ini. Cara nariknya itu dari atas ini. Dari atas, tarik ke bawah. Gitu ya. Gitu. Kalau kita mau sell, nih, ini kan sell nih. Berarti kan kita juga mau sell juga. Tapi sell tepatnya di mana? Karena acuan kita di angka 50 sama 161, 50 sama 61%, berarti acuan kita adalah trennya down kan gitu. Tapi kita cari area 5061 Fibo ya. Cara nariknya kalau trennya turun ya, dari atas tarik ke bawah seperti ini. Oke. Lalu cari area 5061%. Gitu. Sebaliknya juga target, kalau kita menentukan target, cara nariknya target turun ya. Ketika kita sudah menemukan apa tuh namanya sunya, ayunannya atau kepalanya, ini badan ini kepala. Nah, cara nariknya adalah dari bawah tarik ke atas ya. Cari Fibo 161% seperti itu ya. Paham ya? Oke. Sebelum lanjut lagi, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, paham. Di wave 2 itu langsung open sell apa nunggu konfirmasi Om? Ah, ini pertanyaan bagus nih Om Rizal nih. Ntar saya ambil minum. Jadi teman-teman, sebelum kita entry, kita harus mapping dulu tuh. Ya, mapping. Gambarannya ke depan pergerakan harga ini mau kemana, kan gitu. Ketika kita sudah paham atau kita sudah mapping, tinggal cara entry. Nah, cara entry-nya adalah gini, kita cari area-area base ya, atau area-area blok ya, order blok. Nah, ini kan area-area liquidity nih. Ini liquidity nih. Ya, ini taking profitnya ini di sini liquidity. Gambaran saya itu biasanya dia balik lagi di area-area seperti ini. Kalau kita sudah gambar seperti ini, baru kita bikin area nih untuk entry. Ini area entry nih kan. Terus ini area resisten. Ya, berarti kurang lebih kemungkinan harga itu akan naik ke sini nih. Nah, di sini juga teman-teman. Ini juga ada FVG ya, atau value apa sih lupa saya.
FVG itu, FVG itu benar-benar saya cari dulu. FVG itu lupa saya. Eh, apa sih? Fair value gap. Apa sih? Nah, ya, terima kasih sudah dibantu. Ya, cari area-area seperti itu. Contoh nih, kayak mana ya? Nah, ini nih. Nih, ini FVG nih. Fair value gap. Nih, ke sini. Nah, warna saya ganti dulu. Saya ganti. Nah, ini ada FVG nih. Nah, biasanya harga itu akan masuk di area-area seperti itu, Om ya. Nah, ini juga ada nih FVG nih. Tapi gini ya, syaratnya adalah balik lagi ke sini tadi ya. Ketika dia akan membentuk mayor trend, dia akan membuat minor trend dulu ya. Nah, bisa jadi ini ini kan juga FVG nih ya. Tandanya tuh gini, teman-teman. Gambarannya. Hmm, gimana ya? Saya kasih gambar dulu. Dia itu ngegap gitu loh. Ada lompatan harga dia. Jadi tiga candle, tapi antara close yang candle pertama sama ketiga ini ada gang, ada apa ya? Ada ruangnya gitu, ruang kosong di sini. Ya, biasanya kayak gitu. Ya. Nah, kemungkinan nanti dia ini bergeraknya seperti ini. Ini turun, orang pasti karena seperti ini. Nah, kita jangan terkecoh tuh sama pergerakan market tuh. Tuh. Nah, aduh, ini apa ini? Ya. Ini ada FEG, ini ada order block. Nah, biasanya dia akan ngejar FEG dulu, kemudian masuk di order block, dia akan lanjut seperti itu, ya. Nah, cara entry-nya ketika kita sudah mapping di time frame H4 nih ya. Ini apa sih warna ini? Nggak bisa hilang. Hilangkan 24 gambar. Oke. Jadi intinya kalau sudah kita mapping seperti ini, ya, mapping seperti ini, kita bergeser tuh di time frame H1, ya, H1. Nah, seperti ini kan. Nah, ini ada peluang nggak tuh? Nah, ini kan ada order block nih, banyak nih. Nih, oke. Terus ini kan kalau kita garis kan kelihatan semua tuh teman-teman, ya. Jadi kita garis tuh kelihatan banget gitu loh. Artinya jelas gitu. Ini FVG-nya tuh. Nah, ini order blocknya tuh. Terus kita geser lagi sampai di time frame M5 ya untuk menentukan entry. Nah, konfirmasi artinya candle-candle yang dominan di situ. Kita cari M5-nya. M5 tuh. Apa sih? Nih, kalau M5 ini kan sangat terlihat jelas banget tuh. Ya, power-powernya kayak gitu tuh. Mana tadi?
Nah, ini. Nah, ini kan ada OB-nya nih di sini nih. Nah, ini area FEG-nya kan. Nah, biasanya itu ada gangnya ya, apa? Biasanya dia itu masuk 561 juga di FEG itu. Nah, seperti ini. Nah, baru kita masuk di market, cari 561 ya. Nih, sama sini nih. Oke, ini kita rubah jadi warna merah. Merah. Oke, oh, ini M1 ya, soal. Gak apa-apa lah. Nah, pokoknya sampai detail teman-teman. Analisa pasar itu. Jangan sampai enggak. Nah, nih. Ini kan FVG nih. It, it. Ya. Nah, ini kan ada FVG Om. Ini apa nih Vivo ya? Hapus dulu. Nah, ini kan ada FVG nih Om ya. Jelas ya? Ini kan ada FVG nih. Biasanya itu harga itu akan masuk di area-area ini nih. Ya. Di 56 satunya gap gap ini. Gitu. Ya. Seperti itu entry-nya. Oke. Eh, silakan teman-teman tanya lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu cara analisa pasarnya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang bingung, kita bedah lagi. Masih banyak lagi yang perlu kita bedah sebenarnya. Seru lagi nanti kalau pas open market. Jadi kita bisa analisa, kita bisa entry ya. Mas, beri contoh pada pergerakan wave sebelumnya supaya jelas pahamnya. Oke, sip, sip, sip. Pertanyaan bagus. Oke, ini saya hapus semua dulu ya. Ini saya hapus. Nah, sip. Ini apa sih gambarnya? Sebenarnya Om, contohnya itu nggak jauh-jauh sih Om. Ini udah ada kelihatan jelas ini. Waktu saya analisa kemarin itu dia supportnya itu di mana ya? Antara antara di sini kayaknya support dia itu. Ya, oke. Saya akan kasih contoh tuh. Yang pertama ini kepanjangannya kita coba cek H1-nya. Oke, kemarin tuh supportnya kalau nggak salah di area sini. Apa sini ya? Waktu saya analisa itu. Nah, kurang lebih lah. Nah, berhubung di sini ada support, oke. Ini supportnya di breakout ya. Maka tugas kita adalah menempatkan Fibo. Oke, kita tarik. Nah, area entry-nya itu di area 51, 50, 61 ini. Ya. Terus yang kedua 161. Masih ingat kan rumusnya? Aduh,
Terus yang ketiga panjang panjang web satu. 1, 2, 3. Oh, 4 dulu. Sorry, 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 sorry. 4 dulu ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya bener deh. Limanya ini. Empat. Empatnya belum. Empatnya kita cari dulu. 38,50% ya. Ini 38. Salah lagi sih. 38. Kemudian di 50. Oke. Terus 5. Limanya garis tren panjang Vivo satu ya. Kok susah amat sih? Nah, kemarin itu saya pakai apa ya? Kok pas di 329 berapa itu lupa. Oke. Nah, kalau sudah menentukan seperti ini, tugas kita adalah menentukan ininya apa? Vivo wave-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kecilnya ya. Jadi di dalam wave itu ada wave-nya juga, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di dalam ini syarat wave itu juga harus ada wave-wave juga di dalamnya, gitu. Ya. Nah, di dalam time frame ini, H1 atau di time frame H4 ini bisa jadi wave 1 sampai 5 ini, teman-teman. Wave 1 sampai 5 ini bisa jadi wave 1. Paham nggak? Maksud nggak? Coba silakan teman-teman komen. Ya. Oke. Di dalam wave ini, wave 1, 2, 3, 4, 5 ini kan bisa dikatakan mayor trennya atau tren utamanya. Ini sama di dalam wave ini, satu ini kalau kita geser di time frame lebih kecil, contoh di M15 atau M30 nih, ini juga dia ada wave juga. Tuh, tuh, tuh kan, seperti itu. SL, SL di mana Om? Sip. Nah, SL gini nih, cara menentukan SL. SL itu ada dua ya, berdasarkan bit, berdasarkan apa tuh namanya, support resisten.
Pada intinya, SL kalau saya jujur aja saya jarang pasang SL tapi AutoCAD ya, cut loss gitu biasanya. Dan tapi kebanyakan saya sih cash management ya mainnya ya, karena itu salah satu money management saya. Oke. Jadi contoh nih kita di dua ini, SL-nya itu nggak usah jauh-jauh. Ini kan ada FEG nih, ya, begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga mantep banget nih order blocknya. Ini ada FEG, ini order block. Coba perhatikan. Yang candle ini. Nih, benar nggak? Ini FEG, ini order blocknya nih. Nih, ini order blocknya, ya kan? Dan inilah area liquidity-nya. Satu dua, satu dua, satu dua. SL-nya, karena ini batasannya kuat, biasanya saya pasangnya di sini nih. Kalau saya mau pasang SL ya, tapi kalau enggak ya di. Oke, area SL-nya di situ. Ya, ini untuk SL-nya. SL. Ini SL-nya di sip, sip. Kalau taking profit kan tadi udah dijelasin oh, area-areanya. Kalau dia sudah terbentuk apa tuh namanya wave satu berarti TP-nya di berapa? Di 161 kan itu. Ketika kita entry-nya di wave 2. Momen entry-nya itu di wave 2 dan wave 4 ya. Kalau kita pakai elite wave ya. Momen entry-nya di 2 dan 4 itu entry. Atau SL-nya jauh di resistensi ini nggak apa-apa juga gitu. SL-nya di sini nggak apa-apa, cuma kan risknya terlalu jauh. Tinggal cara kita mau tradingnya yang aman atau yang cash management. Kalau cash management saya nggak pakai stop loss di situ. Oke, intinya setiap kita mau entry teman-teman ya, itu perhatikan powernya dulu dan respon market setelah kita membuat mapping. Setelah kita membuat mapping seperti ini, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Intinya seperti itu. Coba kita analisa menggunakan time frame monthly. Goal ini mau kemana? 1 bulan. Oke, kita refresh. Nah, itu nanti Om, nanti saya ajarin. Ini teman-teman ya. Ini kalau kita lihat secara monthly, goal ini mau turun. Kenapa saya bilang? Coba deh, perhatikan secara elite wave-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, tinggal A, B, C, turun ya. Kalau dia nggak lebih dari sini. Ya, udah mau close lagi nih. Leverage sih sebenarnya kalau aman itu ya, kalau kita mau memang pakai money management itu ya 1/200, 1/500 lah biar nggak overload gitu.
Cuma biasanya kalau pakai leverage gitu nanti terkendala di margin level gitu. Margin levelnya persentasenya besar, tiba-tiba nanti ke AutoCAD. Saran saya sih pakai leverage besar. Kenapa? Ketika teman-teman terfloating, ya maka margin levelnya itu bisa kecil gitu. Misalkan 20% masih tersisa 20% itu saldo masih nahan. Yang ditakutkan kalau pakai leverage kecil, margin levelnya baru 100 atau 200% gitu. Tiba-tiba AutoCAD ya gitu ya. Pakai leverage besar sih nggak apa-apa sih lah. Aman kok. Oke, 10 menit lagi ini di close lagi. Nanti misalkan ini kita lanjut lagi ya. Nah, ini salah satu analisa goal ke depan ya. Kita lihat di time frame daily-nya. Ini coretan apa ya? Kok nggak hilang ya? Coba saya refresh deh. Oh, masih tetap ya. Tetap ini. Oke, kita lihat daily-nya. Kita lihat daily. Iya, leverage. Nah, ini Mas Anton ini udah ngikut saya tuh dari 2014 atau 13 dia. Dia paham betul cara transaksi saya tuh. Oke ya. Nah, ini kita coba analisa menggunakan time frame daily. Kita cari OB-nya. Aduh, mana ini? Eh, satu. Nah, ini ada FVG nih. Fair value gap. Ini kemungkinan nanti dia akan turun dulu ke sini. Habis itu naik lagi. Kalau kita lihat secara kasat mata aja deh. Ini juga ada gap nih di sini. Ini juga masih ada gap yang belum ditutup ya. Seperti itu. Ini juga bentuk double top di situ ya. Terus cara entry selanjutnya yang paling simpel adalah menggunakan apa M5 ya untuk konfirmasinya. Tapi dengan acuan ya, acuan analisa yang sudah kita bikin sebelumnya. Jangan tiba-tiba ada ini kita masuk nggak nggak pas di titik yang kita bikin tadi itu. Ya, ada yang bingung nggak ini teman-teman? Silahkan ditanyakan. Ya, intinya kita lihat tren besarnya itu seperti apa. Kalau memang tren besarnya itu sell ya,
ya kita fokusnya sell. Tapi bukan berarti begitu lihat market langsung sell, nggak kayak gitu juga Om. Begitu lihat market nggak harus sell. Jadi kita bikin peta dulu, sesudah tepat sasaran, baru kita masuk. Ya, itu. Ini Om Rizal ini apa siapa ya? Kemarin tuh ada yang floating tuh model 3.000 floating 1.700 apa berapa ya. Terus lihat analisa saya kan kemarin itu langsung dia di switching sell dia. Mancing sekarang. Siapa lupa aku. Nah, intinya itu. Di kita harus paham dulu tren utama. Di dalam tren utama itu ada anakan trennya ya. Masih banyak lagi seperti chart pattern ya. Kemarin juga ini ada chart patternnya. Kenapa instruksi sell? Mana ya patternnya kemarin? Kok nggak kelihatan? Dia ada racing wedge ya. Ah ini teman-teman. Ini ada racing wedge kemarin. Ini juga sebagai acuan juga dia. Nah, nah, ini kan kemarin ada racing wedge. Kenapa dia turun? Ini juga acuan. Jadi semua intinya sebelum kita entry, kita analisa semua dulu. Lebih baik telat open ya, daripada kita ke voting. Gak apa-apa. Karena momen itu nggak cuma saat itu. Momen itu selalu ada. Nah ini kenapa kemarin dia turun tuh sampai dalam tuh. Sesuai target saya di 3296 apa berapa. Tuh. 94 apa 96 itu kemarin di sini ya.